Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan dani-dani al-mukarramun, para tuan guru, para alim ulama, para asatiz, yang kita hormati para tokoh masyarakat, para penggelingsir, para sesepuh, yang tiang hormati segenap pengurus masjid dan panitia peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya nini mami sanak bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila terpada ngiring ngatulang puji syukur tiba sila Allah Subhanahu wa taala. Si canin tiang pelunggum sami berbagai macam kenikmatan. Saat niki tiang pelunggum sami masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih tekican kesempatan, tekican waktu sida Allah Subhanahu wa taala untuk terus tiang pelunggum sami melakukan kebaikan, meningkatkan amal saleh, memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya yang tiang pelunggum sami tidak akan mampu menghitungnya satu persatu. Manusia yang paling baik bahasa Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang pandai bersyukur. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sami jamaah tiang pelunggum sami si hadir di majelis yang mulia ini adalah tergolong abdan syakura, hamba Allah yang selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Berembentan tiang pelunggum sami berakidah yang lurus, berembentan ibadah sak tulus, bagaimana kita bermuamalah yang baik, berakhlak yang mulia. Semua itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana tiang pelunggum sami ngiring mencontoh beliau, ngiring meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah tiang pelunggum sami hadir di majelis yang mulia ini akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nini mami sanak bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terbesar yang Allah berikan tiap tiang pelunggum sami. Kenapa tiang mengatakan kehadiran beliau, kelahiran beliau adalah nikmat yang sangat besar sami jamaah? Lihat, lamun dinarak baginda Nabi sami jamaah, dit mungkin ya kenal nenek nunasa, dit mungkin ya kenal Al-Quran, dit mungkin ya jari dengan selam, lamun dit lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami jamaah, tadi tiang pelunggum sami sama-sama ngurisang, nggih. Kira-kira dengan setekican nikmat isi nenek berua bija jari, dengan sabadu yang anak baru cemoh na pendek pelunggum sami setekican berdua bayi balok cemoh ma pendek, apalagi bayi balok masa pentar-pentar ngaji baru dia. Siapa yang tidak senang bila mana dianugerahkan oleh Allah keturunan yang saleh, anak yang saleh, cucu yang baik. Bapak Ibu,
anak kita yang lahir, cucu kita yang lahir, kita saja bersyukur. Tiang pelunggum sami senang, tiang pelunggum sami bergembira. Nunasa lamun terketua isi dengan apa dalil cemoh? Perlu kawih dalil ya cemoh sami jamaah? Kita katakan dalil yang disebut di sini adalah dalil akli. Napi dalil aklin ite berdoyang anak doang cemoh. Ite tekican bayi doang cemoh, padahal bayi balok tiang pelunggum sami belum tentu menjadi anak yang baik besok. Belum tentu bija jari meniki ya ingat tiang pelunggum sami ya doang tiang pelunggum sami lemak lamut telah meninggal dunia. Berembih dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu ingat, selalu mencintai, selalu peduli tiap tiang pelunggum sami. Maka sami jamaah, kalau kita malam ini bergembira, bersuka cita, itu adalah sebuah keharusan. Kenapa? Dalil aklinya mengatakan lahirnya anak saja kita senang. Bagaimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Belum lagi sami jamaah dalil nakli, dalil yang menyebutkan tentang bagaimana kita harus bergembira, berembentat, adit sak cemoh, adit sak senang dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala bermanik dalam surat Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, manik nenek. Nabi Muhammad katakan atas karunia yang Allah berikan tiap tiang pelunggum sami, atas nikmat yang Allah turunkan tiap tiang pelunggum sami, dan juga rahmat. Ada nikmat, ada rahmat. Bagaimana cara tiang pelunggum sami menyikapi segala nikmat dan rahmat itu? Fabidzalika falyafrahu. Hendaklah tiang pelunggum sami bersuka cita. Hendaklah kita semua bergembira dengan nikmat yang kita dapatkan saat ini. Sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT, para ulama tafsir seperti Imam Tabari menjelaskan makna ayat tadi. Nabi bahasan bi fadlillah, fadlullah di sini artinya al-Islam. Rahmatihi, rahmat yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Kita katakan apa sami jamaah? Satu, nikmat Allah itu tidak hanya sebatas Al-Quran dan Islam saja. Kenapa? Karena Allah bermanik, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekira tiang pelunggum sami coba hitung pira keluik nikmat, pira keluik karunia Allah yang kita dapatkan, la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitungnya satu persatu. Maka sami jamaah, bukan hanya Al-Quran yang menjadi nikmat, bukan hanya Islam, tetapi nikmat-nikmat yang lain tiang pelunggum sami juga harus bergembira. Ini satu. Kedua, taruhlah misalnya yang dimaksud adalah Islam, taruhlah yang dimaksud adalah Al-Quran. Meratur tiang sepertama baru dia tiap tahun Al-Quran, dia tiap jari dengan selam lamun diarak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saketelun sami jamaah, dari ayat tadi bahwasanya yang dimaksud dengan nikmat tadi tentu bukan hanya sebatas Islam, bukan hanya Al-Quran, tetapi kelahiran baginda juga termasuk bagian daripada nikmat yang tiang pelunggum sami harus berbahagia. Tiang pelunggum sami harus bersuka cita. Di dalam riwayat sami jamaah, dan ini sering disampaikan oleh para da'i, para tuan guru kita, bagaimana para ulama-ulama menjelaskan tentang ekspresi kegembiraan, berembentan, gumi pair niki tiang cemoh, senang, bahagia dengan kelahiran baginda Rasul SAW. Coba pelunggum sami baca Al-Barzanji.
Nabi bahasa dalam kitab Al-Barzanji yang tiang pelunggum sami girang baca malam Jumat. Wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa ina'atis simaru wa adna asyajaru lil jani janah wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li quraishin bi fisahil alsunil arabiyyah wa kharratil asirratu wal asnamu ala al wujuhi wal afwah وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودواب والبحرية. Lanjutan ya? Lanjutan. Lemah dah selesai baru. Ya bahasan baru PC dia belo-belo sana. Asa berat dah. Nggih. Sami jamaah. Tutup pun menjulung nggih. Tutup maksud yang dia tutup pengajian. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak Ibu, nenten tiang pelunggum sami sajari manusia doang sacemoh. Dan itu doang sapada bahagia, cemoh, senang dengan kelahiran baginda Nabi. Bayangkan sampai jamaah, orang-orang Arab lebih mengetahui bagaimana perasaan, bagaimana ekspresi, bagaimana kondisi pada waktu itu. Sampai-sampai dalam Al-Barzanji baru dia wa kusyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Bayangkan Arab pada waktu itu kering kerontang sama jamaah. Tandus yang kita kenal, di mana-mana padang pasir, di mana-mana bebatuan, di mana-mana kita melihat panas. Nyatanya sami jamaah begitu kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, selapuk bumi pair, sak tandus baru, sak kering baru, mengeluarkan tumbuhan, rerumputan menjadi subur. Hijau seketika sami jamaah kembali si milun cemoh atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyeke nelep tian bi inan nggih di dalam rahim ibunda saja wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li quraishin bi fisahil alsunil arabiyyah. Selaput dengan saling cerita barak, kemanukan, hewan-hewan saling cerita barak sampai jamaah. Tentang apa? No, yang lahir manusia pilihan Allah, manusia istimewa, manusia yang paling hebat. Mereka bercerita dan mereka ikut bergembira. Selaput makhluk Allah. Mununasang tiang berketuan Malik pelunggum sami cemoh ma pendek. Cemoh ma pendek. Sami jamaah cukup wah saksi pelungguh lamun kena cemoh doang niki wah ahli surga jari. Cemoh bahasa beliki wajib entama surga. Ya gawen tiap berketuan Malik. Cemoh apa pendek? Lagu kemen bocong-bocong beruah menok. Darah beruah dengan cemoh. Dengan lamun cemoh marah tiang kemos-kemos. Ndik mana? Ni arak ke dengan cemoh ya tinduk. Wah ande ni dengan cemoh dia. Dengan cemoh niki senang gembira, menunjukkan rasa suka, senyum terus. Ya gawe lamun dengan cemoh di kuah gitat dengan cemoh niki ngandut. Ambil tu narak kecuali ambil getahun. Awas lamun ngandut batin dia cemoh. Apa betul sang ngandut ni dia. Lagu alhamdulillah darah ngandut. Sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Sampunan tiang pelunggum sami yang dia cemoh. Kita bisa bayangkan sami jamaah bagaimana Abu Lahab, orang yang sangat benci kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak suka dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sami jamaah di saat hari Senin kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berita ini disampaikan oleh jariyahnya
Budak beliau pembantunya namanya Suwaibah. Nabi basen Suwaibah, Abu Lahab, anak semeton dia lahir. No, almarhum Abdullah bijen walahir. Sami jamaah marat yang pelunggum sami serta ketuan atau tebarak isi semeton nggih atau keluarga cemoh sami jamaah senang Abu Lahab. Si cemoh Abu Lahab sami jamaah Nabi basen, Jariyah Suwaibah, kamu bebas. Saya bebaskan karena kamu membawa berita tentang kelahiran anak saudara saya. Bentuk kebahagiaan saya lepaskan Anda. Anda tidak lagi menjadi budak saya. Bapak Ibu, ternyata kita tahu bagaimana Allah mengabadikan yang namanya Abu Lahab sebagai ahli neraka karena dia benci kepada baginda Nabi, sampai diturunkan surat khusus Al-Lahab, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini menegaskan bagaimana kebencian Abu Lahab terhadap baginda Nabi SAW. Bapak Ibu, ternyata setelah meninggal dunia Abu Lahab, saudaranya sendiri yang namanya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib mimpi bedait kanci Abu Lahab. Sami jamaah, apa bahasan Al-Abbas, saudaraku, bagaimana keadaan anda di alam barzah sana? Apa yang anda dapatkan di dalam sana? Nabi bahasan Abu Lahab, wahai saudaraku Al-Abbas, semenjak saya dimasukkan ke alam barzah, dari situlah saya mendapatkan azab dari Allah karena kebencian beliau terhadap baginda Nabi. Terus disiksa, tidak pernah berhenti. Tetapi begitu datang hari Senin, begitu datang malam Senin, khuffifa anhul azab, azab yang tadinya keras, azab yang tadinya pedih, diangkat oleh Allah, diringankan oleh Allah, diberikan bonus pada hari itu. Kenapa? Dia hanya senang, hanya sekali dia senang karena kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya bahasan ulama, berembe dengan secemoh bilang tahun dan rawah, kadang-kadang bilang minggu nendah, bilang bulan, atau dah kandek bilang jelun, dek bilang minggu, dek bilang bulan. Sekali setahun lagu bilang tahun selama Eropa, dan orang ini meninggal dalam keadaan Islam. Lihat, orang kafir saja bisa diberikan syafaat, diringankan azabnya dengan dia senang bermaulid sami jamaah karena hari kelahiran. Bagaimana dengan tiang pelunggum sami yang sudah jelas senang dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu sami jamaah, kita tahu bagaimana Nabi Adam alaihi salam, justru beliau diterima taubatnya oleh Allah setelah beliau bertawassul menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, Nabi Adam keluar dari surga setelah beliau melanggar aturan Allah. Ternyata dalam doa yang beliau panjatkan, beliau bertawassul, Nabi basir, Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antaghfira li khati'ati. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan saya dengan kemuliaan, berkat, kehebatan, kemuliaan, keistimewaan yang kau berikan kepada Nabi Muhammad. Sami jamaah, dalam riwayat dijelaskan, Allah bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu ba'd? Adam, kenapa engkau menyebut nama Nabi Muhammad padahal saya belum ciptakan dia? Bapak Ibu, apa kata Adam? Ya Rabb, lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fihi min ruhi farafa'tu ra'si ila as-sama' fa idza bil 'arsy maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Tuhanku, di saat engkau menciptakanku, menciptakan saya dengan keagungan dan kemuliaanmu, begitu engkau meniupkan ruh dalam jiwa saya, saat itu pula saya mengangkat kepala ke arsy-Mu, singgasanamu.
Ternyata di situ tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu, Nabi bahasa Nabi Adam dan mungkin sembarang makhluk yang mendampingi Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita berbicara kelahiran baginda Nabi, ada dua proses kelahiran beliau. Secara hakikat beliau itu sudah lahir sebelum alam ini diciptakan. Makanya dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Al-Irbad, Nabi bahasa Nabi SAW, inni indallahi maktubun khatamun nabiyyin. Saya ini bahasa Nabi di sisi Allah di Lauhil Mahfuz, saya sudah tertera tertulis di situ, saya ini adalah nabi terakhir. Wa inna Adam lamun jadalun fi tinatihi. Adam masih proses tepiak isi nenek akuan seara. Sehingga ia bersenda Allah Ta'ala tipa Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka ya Adam. Lamun dek karena Nabi Muhammad, saya tidak akan menciptakan kamu wahai Adam. Walaulah Muhammadun ma khalaqtul kaun. Semenuan jua dinarak gumi pair niki lamun diarak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara hakikat. Tetapi secara wujud, keadaan beliau itu lahir di tanggal 12 Rabiul Awal yang kita tahu bertepatan dengan tahun gajah. Karena itu hamdallah, sudah sepatutnya tiang pelunggum sami ngiring bersyukur. Belik-belik bersyukur tipak nenek. Kenapa? Pelunggum sami tekican seorang nabi pilihan Allah. Sami jamaah, beliau niki sangat peduli dengan paling sayang cinta kepada tiang pelunggum sami, melebihi cinta ibu kepada anak, melebihi cinta orang tua kepada anak, hanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, suatu ketika baginda Nabi, dan itu yang sering beliau lakukan, setiap kali membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab dalam Al-Quran. Ambil contoh, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad, kanggum ya Allah, silahkan ya Allah. Kenapa? Karena engkau yang menciptakan mereka. Engkau ini adalah Tuhannya, sementara mereka hambamu. Tetapi ingat sami jamaah, bila mana beliau membaca ayat-ayat yang kaitannya dengan azab, asik baginda Nabi, nangis beliau di hadapan Allah. Sami jamaah, lamun itu kira-kira mohon maaf, marakwi gempa misal, gempa ini misal, kira-kira saya pikiran dulu, ya keselamatan saya dulu, kira-kira tiang diri dulu, muslimin kan mana, anak kepeng sertifikat. Ini beliau baru bercerita sertifikat selalu lalu. Pokok enggak no julut penggitan, pokok samut rapat-rapat, samut tunah-tunah, mut kangen-kangen. Sambil jamaah, menasa kira-kira lamun tiang jadi penguasa niki, misal jadi ketua RT atau tiang jadi kadus, lamun ada bantuan saya pikiran kira-kira kayak niki. Lamun tiang ya tentu ada dengan jelang sedangkan diarak dengan sak pantas kan menikah. Sami jamaah, baginda Nabi begitu beliau membaca azab, ayat-ayat yang kaitannya dengan azab, nangis beliau di hadapan Allah. Asik. Bukan beliau pikirkan bagaimana nasib anak beliau, bukan beliau pikirkan bagaimana nasib keluarga istri beliau, tidak. Sami jamaah, yang beliau pikirkan, ya Allah, apa? Umatku ya Allah, berembe nasib umat teklema ya Allah, apakah mereka akan diazab olehmu ya Allah? Nangis sejadi-jadinya beliau. Asik baginda Nabi, yang beliau pikirkan adalah tiang pelunggum sami. Ya bahasa nenek tiba Jibril, ya Jibril idhab ila Muhammad. Lalu tu boya Nabi Muhammad, padahal Allah sudah tahu, tetapi sengaja suruh Jibril, coba lalu ke Tuhan. Ya kembim, nangis Jibril, Nabi Muhammad. Nabi jawaban, ummati, hanya umatnya yang beliau pikirkan. Lihat, ada orang mencintai seperti itu.
Itu berminta nunah makin. Lamun cerita mohon maaf saya jamaah. Manusia seperti kita yang hidup saat ini mencintai orang, menyayangi orang, biasanya ada udang di balik batu. Dia meno. Mun cerita jaya modok. Tunah batur si kandan ia sugih. Tunah batur si kandan masih berdoyang jabatang. Dia meno. Lamun budang jabatang je selapung aku jadi semeton. Saya tia ni angkat ia sampai gobok kita paput masih sekek lah ni. Biar jaga langan berpaput. Dia menseriot de ketuan si batur. Ni saya sugih ni angkat anu non barek pedara paput ke pedara ni. Hai jaga pedara berdait biar jaga langan dia. Selapuk ngaku sampai jamaah kemben karena itu masih sugih, itu berdoyang jabatan. Lagu kira-kira lamun wah jelang. Masih dia ngaku? Kira-kira lamun engkah jadi pejabat, arak dengan lilat. Ampura sampai jamaah, arak dewan lain niki. Arak tiang cerita, baru beliau masih bercerita lagu tiang versi yang lain. Sanak basen enggih. Laek nyekek sama si jari dewan sana. Lamun bulan mulut barang meniki tuan guru 10 sejelo undangan ni kembelen datang. Mesti hebat jamaah sang undang. Ia sibuk ke tiang dik tahu niki. Ngiring ngelong sopiran terserah pelungguh masih lah. Jam piram ya lumbar ya datang ia terbuka doang mengendika sila enggak doang terserah mau tetu sana demik nyalon sawik mondek kendek dek jari sana mau ya sama pikiran layak bulan mulut 10 dan datang undangan nani sopo-sopo undangan di narak ni. Lihat sama jamaah. Kenapa? Karena kita selalu mencintai orang. Ada udang di balik batu. Yang selalu kita lihat adalah apa yang saya dapatkan. Maka hati-hati sami jamaah. Lamun tiang pelunggum sami tunah kangen semeton jari gara-gara seperti itu. Dem ya ambuk surga tiang pelunggum sami. Mohon maaf. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya basen. Di antara tanda-tanda 7 orang yang akan mendapatkan naungan perlindungan di sisi Allah dari kiamat dan orang ini akan menjadi ahli surga. Salah satunya saya warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang membangun persahabatan, pertemanan, kasih sayang benar-benar dia bangun karena Allah. Berjumpa dia karena Allah, berpisah pun karena Allah. Maka sami jamaah perlu tiang pelunggum sami koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana hubungan saya dengan orang lain? Benarkah saya ini mencintai dia karena Allah? Benarkah saya membangun persahabatan pertemanan karena Allah? Lamun dek karena Allah sami jamaah sila peririt masing-masing. Peririt diri. Kenapa? Bilang tahun bermaulid sami jamaah nggih. Jangan lupa baginda Nabi niki adalah manusia yang dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapaknya beliau meninggalkan beliau di saat beliau masih dalam rahim. Maka sami jamaah Nabi basen, manusia yang paling cinta kepada anak yatim, orang yang paling sayang dan peduli kepada anak yatim hanya baginda Rasul. Sampai ia basen, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang-orang yang cinta kepada anak yatim, yang senang dengan anak yatim, dia akan bersama saya dalam surga. Jarak antara saya dengan dia laksana jari tengah dan jari telunjuk. Nabi kenal sama jamaah. Itulah beliau mencontohkan kepedulian tiang pelunggum sami kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada anak yatim dan fakir miskin. Subhanallah, yang lanjut sedikit saja. Sami jamaah, di saat beliau nangis di hadapan Allah, Nabi basan di salat ta'ala, tiba Jibril, ya Jibril akhbir Muhammad, cerita Nabi Muhammad apa? Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Allah sudah ridha kepada umat Nabi Muhammad. Yang penting pelunggum sami tunah kangen Nabi Muhammad. Allah sudah meridai tiang pelunggum sami. Dan ingat, wala nasu'uk, dinarak dengan ya tersiksa lamun dengan niki wah tunah kangen baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nunazang tiang ulang kali sekali, tunah baginda Nabi apa ndek?
Kita cinta sama beliau apa tidak? Sami jamaah, Arab dengan Arab datang tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah. Berketuan dengan niki. Wanen lalu sa berketuan, ya Rasul, pira nak datang jeluk kiamat tu ni. Kira-kira dengan lidriki segerongan, Arab dengan bani berketuan. Ibu-ibu, pira nak datang jeluk kiamat mai? Jamaah laki, Arab dengan bani berketuan. Apalagi hanya modal puntik doang jawab. Game yang belum sami. Saya bani berketua. Sami jamaah. Nabi bahasa Nabi, "Madza adatta laha?" Sida sabani lalu berketuan, apa modal? Pira amal, pira pahala menggawe. Itu ibarat lalu juk selakalah sami jamaah yang lalu beli sampi. Semalam bergak dia menjauh kepeng. Lah teswih mesti batur, teswit isi dengan saya berjaga. Lamun jauh kepeng ya uli wanen sekedik semel berketua. Sehingga ia bahasa Nabi, madza a'datta laha, apa persiapan anda menjemput hari kiamat? Nabi bahasa sahabat niki, wallahi ya Rasulullah, mali min salatin wala min siyamin wala min sadaqah. Saya ya Rasul bukan ahli salat. Uli syukur sebab demak wajib be Rasulullah ni. Lamun sunat-sunat lain tahajud ni kau tahu gawe. Sunat ane ndik wah be gawe-gawe saran sunat ti enggak anu engkan ane wajib doa. Wala min siyam semenuan jua puasa ya Rasul. Ndik luwe puasa ane syukur sabih bulan Ramadan ben. Lulus bulan Ramadan. Apa endah sedekah ndik wah bersedekah ya Rasul. Apa modal menu ara sopuk modal ke bahasa inni uhibbullah wa rasulah. Saya hanya cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasa baginda Nabi, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Lemak sida yang tepa barang tepa sopok kanca saya sakmum tunah, saya sakmum kangen dalam kehidupan ini. Maka sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT, pastikan wasilah maulid atau maulid ini hanya sekadar wasilah. Tujuan kita semua adalah menghadirkan cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimana kita benar-benar tulus mencintai baginda Nabi. Maka sami jamaah mohon maaf lamun terketuan tiang apa hukum maulid sebenarnya perlu terbahas hukum, tetapi dia bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Tergantung niat, tujuan dan cara yang pelunggum sami di dalam mengekspresikan maulid niki. Maka mudah-mudahan sami jamaah nggih dengan kita bermaulid saat ini menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bila mana kita sudah mencintai beliau maka kita akan selalu ingat beliau dan tidak ada beratnya untuk melaksanakan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.